Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Murni dengan NIM 2302168 dari kelas 1B Administrasi Publik. Dengan hormat Ibu Risna Dewi, Sos MSP, dosen pengampuh mata kuliah Azas-Azas Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pemikiran manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian ini. Yang pertama, pengertian pemikiran manajemen. Yang kedua, perkembangan teori klasik. Dan yang ketiga, teori-teori ilmu manajemen. Baiklah, apa itu yang dimaksud dengan pemikiran manajemen? Yang dimaksud dengan pemikiran manajemen adalah pengetahuan tentang aktivitas, fungsi-fungsi, tujuan, dan mencakup manajemen. Pemikiran manajemen merujuk pada kumpulan konsep, ide, dan teori yang membentuk dasar pandangan tentang bagaimana organisasi harus diarahkan, diorganisir, dan dijalankan. Ini mencakup berbagai pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, peorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, dan pengendalian sumber. Pemikiran manajemen merujuk pada kumpulan konsep, ide, dan teori yang membentuk dasar pandangan tentang bagaimana organisasi harus diarahkan, diorganisir, dan dijalankan. Ini mencakup bagaimana pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Perkembangan pemikiran manajemen mencerminkan evaluasi ide dari waktu ke waktu, melibatkan sumbangan banyak ahli manajemen yang berbeda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Apa yang dimaksud dengan teori klasik? Teori klasik adalah teori organisasi, merupakan teori yang menerangkan bagaimana sebuah organisasi dan orang-orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan. Dalam perkembangannya, banyak aliran atau pengelompokan teori organisasi yang dilakukan oleh sejumlah ahli. Salah satunya adalah teori organisasi klasik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori manajemen. Teori ilmu manajemen terbagi menjadi 7, yaitu 1. Teori manajemen ilmiah. Mengingat oleh Frederick Taylor, dia adalah salah satu orang pertama yang mempelajari presentasi kerja secara ilmiah. Prinsip Taylor merekomendasikan bahwa metode ilmiah harus digunakan untuk melakukan tugas di tempat kerja sebagai lawan dari pemimpin yang mengandalkan penilaian mereka atau kebijaksanaan pribadi anggota tim. 2. Prinsip-prinsip teori manajemen administrasi. Henry Fayol, seorang eksekutif senior dan insinyur pertambangan, mengembangkan teori ini ketika ia memeriksa sebuah organisasi melalui perspektif para manajer dan situasi yang memungkinkan mereka hadapi. Dia percaya bahwa para pemimpin memiliki 6 fungsi utama untuk meramalkan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan. Ketiga, teori manajemen birokrasi. Dalam pandangan McWeber, teori manajemen birokrasi berfokus pada penataan organisasi dalam hierarki sehingga ada aturan tata kelola yang jelas. Prinsip-prinsipnya untuk menciptakan sistem ini meliputi rantai komando, pembagian kerja yang jelas, pemisahan aset pribadi dan organisasi dari pemilik. 4. Teori hubungan manusia. Teori ini dikembangkan oleh Elton Mayo yang melakukan eksperimen yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas yang meletakkan dasar bagi gerakan hubungan manusia. Fokusnya adalah pada perubahan kondisi kerja seperti percahayaan, waktu istirahat, dan lamanya hari kerja, yang harus bekerja secara harmonis agar sistem yang lebih besar dapat berfungsi secara optimal. 6.
Teori manajemen kontingensi. Teori manajemen kontingensi adalah bahwa tidak ada satupun pendekatan manajemen yang berhasil untuk setiap organisasi. Fuller menyatakan bahwa sifat seorang pemimpin berhubungan langsung dengan beberapa efektif mereka untuk tim mereka. 7. Teori X dan Y. Psikolog sosial Amerika memperkenalkan teori X dan Y dalam bukunya The Human Side of Enterprise, di mana ia menyimpulkan bahwa dua gaya manajemen yang berbeda yang dipandu oleh persepsi mereka tentang motivasi anggota tim. Baiklah, mungkin sampai di sini. Sekian hasil dari pemaparan saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.